Oke. Nah, ini Bu. Jadi soal ujian kompetensi tahun 2022 itu di sini nomor 1 itu membahas mengenai brachytherapy. Sebelumnya udah pernah tahu Bu brachytherapy itu kayak gimana alatnya? Bu Ririn udah pernah tahu? Tahu Bu. Tahu ya? Ya. Oke. Jadi ini saya sekilas saja Bu. Jadi brachytherapy merupakan tindakan medis yang memanfaatkan sumber radiasi isotop radioaktif untuk membunuh sel-sel ganas langsung pada masa patologis. Pernyataan yang terkait dengan brachytherapy adalah: pertama, tindakan medis lokal; dua, sumber radiasi tertutup; tiga, kalibrasi alat, waktu dan jarak; empat, remote afterloading; dan lima, satuan dosis atau Gray. Pilihlah pernyataan yang benar. Jadi jika ada 5 pernyataan ini, kita ulas satu-satu ya Bu. Jadi tindakan medis lokal. Kalau brachytherapy kan berarti mendekatkan sumber radioaktif itu ke tumornya langsung. Berarti yang di treatment adalah bagian lokal aja. Jadi pernyataan nomor 1 ini benar. Nah, brachytherapy ini memang benar menggunakan sumber radiasi tertutup. Nomor 2 benar. Karena radioaktif ini itu sangat terpengaruh dengan aktivitas. Nah, aktivitas itu sangat dipengaruhi oleh waktu. Nah, saat perencanaan brachytherapy itu kita sangat bergantung pada pengaturan waktu dan jarak atau posisi sumber radioaktifnya tersebut. Sehingga nomor 3 ini benar. Dan nomor 4, remote afterloading. Nah, saat ini brachytherapy yang advance ini sudah nggak pakai teknik manual, jadi remote afterloading. Jadi perjalanan jejaknya radioaktif itu bisa dikontrol lewat dalam ruang konsulnya. Jadi yang nomor 4 itu benar, dan satuan dosis untuk brachytherapy itu biasanya 3 kali 7 Gray. Jadi nomor 5 benar. Jadi pilihlah pernyataan yang benar, itu saya lebih sepakat semuanya benar. Seperti itu Bu. Jadi kalau ada soal seperti ini, jawab semuanya benar ya Bu. Nah, soal yang kedua, bagaimana normalisasi dosis yang digunakan pada teknik box system pada kasus kanker serviks? Jadi ini ranahnya radioterapi. Ibu sudah tahukah radioterapi, Bu? Ibu di radiologi apa radioterapi, Bu? Saya di radiologi Bu. Nah, Cuman sedikit cukup tahu untuk di radioterapi. Nah, ini saya berikan gambaran ya, maksud dari pertanyaan nomor 2 ini, itu seperti ini Bu. Bentar, saya share screen apa namanya materinya. Oke, saya share screen dulu. Stop screen. Lalu share screen lagi yang ini. Share. Nah, ini Bu. Nah, ini brachytherapy ya Bu, yang tadi kita bahas. Sudah tahu tekniknya? Brachytherapy ada implan dan intrakavitari serta kontak. Jadi implan itu menanamkan sumber radioaktif
radiasinya ke dalam tumor. Nah, ini biasanya itu, Bu. Nah, ini contohnya. Terus ini intrakavitary, yaitu memasukkan sumber radioaktifnya ke dalam rongga tubuh. Nah, ini contohnya seperti kanker serviks, osofagus, nasofaring. Nah, jika metode kontak itu biasanya ditempelkan di superficial. Nah, ini cocok untuk kulit yang ada di permukaan. Nah, ini Bu, mengenai kanker serviks. Jadi, kanker serviks ini biasanya kalau di radioterapi itu, Bu, dilakukan penyinaran dengan metode 3 dimensi. 3D CRT, 3 dimensi konformal radioterapi dengan menggunakan box teknik. Nah, kenapa disebut box teknik? Karena isodosis, jadi penyebaran dosisnya itu berbentuk kotak seperti ini, Bu, yang tanda panah warna pink. Ini kan bentuknya seperti kotak, Bu. Jadi bentuknya box. Nah, jadi dinamakan teknik box teknik. Nah, pada kalkulasi perhitungan dosis untuk kanker serviks ini biasanya kita meletakkan normalisasi itu di pusat. Nah, pusatnya itu namanya isocenter. Jadi isocenter itu titik acuan pusatnya itu, Bu. Kenapa sih perlu normalisasi? Karena jadi radioterapi itu biasanya dosisnya 25 kali 2 Gray. Jadi 25 kali pasien itu datang 25 kali dan setiap kali datang pasien mendapatkan dosis 2 Gray. Nah, pada kasus perencanaan ini kan ada 4 arah, Bu. Dari AP, PA, lateral kiri dan kanan. Nah, dalam perencanaan biasanya awalnya itu AP diberikan 2 Gray, PA 2 Gray, lateral kiri kanan 2 Gray dan 2 Gray. Jadi secara total keseluruhan adalah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 kan jadinya 8 Gray. Nah, makanya perlu adanya normalisasi. Jadi normalisasi itu menjadikan 4 lapangan ini menjadi 2 Gray. Nah, biasanya titik normalisasi itu pada isocenter lapangannya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan, Bu? Sementara belum, Bu. Oke. Terus kita kembali lagi ke soal. Nah, berarti kalau di sini itu jawabannya yaitu kita pilih titik normalisasi pada isocenter, yaitu C, Bu. Nah, terus selanjutnya adalah soal selanjutnya. Pengukuran nilai HPL. Oh iya, silakan. Ini Bu Ririn juga. Iya, tahu Mbak. Iya. Oh iya. Bu Ririn ini Mas Haris Bu Ririn, jadi Mas Haris over. Biru, Bu. Iya. Ya. Maaf ya, Bu. Kita lanjutkan lagi. Nah, pengukuran nilai HVL pada pesawat mamografi menggunakan rumus yang benar adalah, berdasarkan literatur, rumus HVL sama dengan QV per 100. Nah, QV per 100 plus C, di mana C adalah anoda per bagi filternya.
Lanjut. Pada pengukuran QVP pesawat mamografi, penempatan detektor sebaiknya, jadi pada mamografi itu detektor ditempatkan berada dekat chest wall dengan sisi aktif pada pertengahan berkas utama. Tubuh. Nah, menurut AAPM TG40, pengukuran output faktor berkas sinar X untuk linek dilakukan setiap, nah di sini ada pilihan harian, bulanan, tahunan, atau mingguan. Nah, saya tunjukkan bentuk AAPM TG40 itu seperti apa. Sebentar, Bu. Nah, ini adalah gambaran AAPM TG40, di mana di sini ada prosedur QA LINEC, Medical Accelerator atau LINEC, di mana daily, apa aja sih yang perlu diukur, dosimetri, X-ray output, konsistensi, mechanical, lokasi laser, dan sebagainya, serta pengecekan keselamatan indoor interlock atau audio visual monitor atau disebut CCTV. Nah, ini ada yang bulanan yaitu dosimetri, keluaran X-ray konsistensi, elektron output, serta banyak banget ini Bu, bisa dibaca ya. Nah, ini tahunan. Tahunan itu biasanya melingkupi dari dosimetri bulanan. Nah, di samping kolom kanan ini ada batas-batas toleransi yang diperbolehkan ketika kita misalnya mengukur dosimetri. Itu nggak boleh lebih dari 3%, toleransinya seperti itu. Jadi, jawaban dari pertanyaan tersebut itu bulanan, Bu. Nah, ini saya sedikit share ya, Bu. Di pengukuran radioterapi itu kita biasanya mengukur yaitu pengukuran absolut dan relatif. Nah, pengukuran absolut itu berdasarkan sheet dari TRS 398. Nah, di sini kita biasanya menggunakan namanya Farmer, detektor Farmer chamber, di mana hasil dari pengukuran absolut TRS 398 ini kita ingin mendapatkan bahwa 1 centigrade itu sama dengan 1 MU. Jadi MU ini monitor unit hasil keluaran dari alat. Jadi alat kita itu, LINEC itu tidak dalam satuan centigrade, tapi satuan MU. Oleh sebab itu kita perlu menyamakan bahwa 1 centigrade itu sama dengan 1 MU dengan pengukuran absolut berdasarkan TRS 398. Selain pengukuran absolut, kita perlu melakukan pengukuran relatif. Nah, di pengukuran relatif ini, yaitu kita meletakkan water tank yang cukup besar dibandingkan dengan pengukuran absolut. Phantomnya itu lebih besar pengukuran relatif. Nah, di sini dia menggunakan detektor ion chamber atau berbentuk diode. Nah, hasil keluaran dari pengukuran relatif ini adalah grafik PDD dan profile Gus. Nggak apa-apa kok Mbak, aman. Nanti ya. Nah, lanjut. Terus soal berikutnya. Nah, di sini. Nah, ini berkaitan juga dengan TRS 398. Soal nomor 6 yang merupakan faktor kualitas berkas foton berenergi tinggi adalah TPR 2010. Jadi,
jika kita ingin mengukur foton, maka faktor kualitas dari berkas foton berenergi tinggi adalah TPR 2010. Nah, iya. Iya. Jadi kalau kayak gini kita nggak ada bayangan ya, Bu. Nah, ini saya kasih bayangan, kenapa sih kok kita menggunakan TPR 2010. Jadi, berdasar sheet-nya TRS 398 itu seperti ini. Jadi, TRS 398 ini modelnya kayak gini. IAEA TRS 398. Nah, di dalam dokumen TRS 398 ini, 98 seperti ini. Nah, di sini akan terlihat beberapa parameter yang diperlukan untuk melakukan perhitungan agar mendapatkan hasil 1 centigrade sama dengan 1 MU. Nah, kita lihat bersama nomor 1, kita isi jenis lineknya, kemudian energinya, dose rate, laju dosis ketika pengukuran, luas lapangan, kedalaman detektor yaitu 10 cm, ini artinya Zref itu 10 cm. Nah, di sini ada beam quality, jadi kualitas berkas dari foton 6 MV pada TRS 398 yaitu menggunakan TPR 2010. TPR 20,10 ini didapat dari data PDD yang kita dapatkan dari pengukuran relatif. Jadi kurang lebih seperti itu bayangannya, Bu. Oke, lanjut. Nah, spesifikasi dari peralatan nomor 7, spesifikasi dari peralatan CT simulator yang membedakan dengan CT diagnostik yaitu A. Variasi QV terbatas, B. Semua jawaban salah, C. Gendry 360 derajat, selanjutnya meja flat, dan atau tidak mempunyai laser. Jadi, CT simulator itu CT yang diperuntukkan untuk radioterapi. Sedangkan CT diagnostik itu CT yang diperuntukkan untuk radiologi. Nah, sama-sama memiliki kata-kata CT, namun mereka ada beberapa perbedaan. Nah, perbedaannya itu seperti ini, Bu. Saya mulai. Perbedaan CT dengan CT simulator adalah seperti ini. Saya tunjukkan gambarnya. Nah, di sebelah kiri menunjukkan CT diagnostik, di sebelah kanan menunjukkan CT simulator. Nah, dalam CT diagnostik, meja yang digunakan adalah meja cekung. Sedangkan di CT simulator radioterapi tidak menggunakan meja cekung, melainkan meja yang berbentuk flat. Nah, kemudian di CT diagnostik tidak ada laser kiri kanan untuk laser yang digunakan kan laser yang ada di dalam CT-nya ya, Bu. Tapi kalau CT simulator itu dia ada penambahan laser di luar CT, sehingga akan menghasilkan tampilan ketika ada pasien ditidurkan lalu dipasang masker untuk radioterapi, maka ada laser untuk menandakan positioning pasien dan marker origin CT seperti itu. Jadi perbedaannya
Seperti itu. Serta ukuran bornya. Kalau radioterapi itu memiliki ukuran bor lebih dari 80 cm. Nah, itu Bu. Jadi jawaban dari soal tersebut sebenarnya sudah saya ini sih. Nah, jadi jawaban dari spesifikasi dari peralatan CT simulator yang membedakan dengan CT diagnostik adalah mejanya yang flat, gitu. Terus yang keenam. Nah, salah satu komponen jaminan kualitas. Ini soalnya hampir sama sih kayak yang PDF tadi, Bu. Cuma ini saya lebih rapi karena saya ketik. Salah satu komponen jaminan kualitas brachiterapi triwulan yang harus diperiksa adalah, jadi brachiterapi itu jaminan kualitas yang harus diperiksa triwulan itu adalah memeriksa dummy-nya, Bu. Seperti itu. Ini sudah ada aturannya. Kemudian, peralatan ukur dosis sisa pasien kedokteran nuklir adalah A. Monitor area dose, B. Surveimeter lingkungan, C. Surveimeter kontaminasi, D. Kalibrator dosis, E. Personil dosimetri. Jadi, untuk mengukur dosis sisa pasien kedokteran nuklir itu biasanya menggunakan surveimeter lingkungan, Bu. Nah, setiap petugas radiasi harus mengikuti panduan yang telah disahkan instansi tempat dia bekerja. Panduan tersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan atau Peraturan Bapeten atau Tata Tertib Proteksi Radiasi atau Program Proteksi Radiasi atau UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagaan Nukliran. Jadi setiap petugas radiasi itu harus mengikuti panduan di tempat kerjanya, yaitu program proteksi radiasi. Kan ada kan ya Bu, kalau di radiologi program proteksi radiasi? Ada, Bu. Nah itu, di radioterapi pun ada, kedokteran nuklir pun ada. Next. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan radiasi adalah akibat dari kondisi tidak selamat. Penyebabnya antara lain kecuali tidak mengikuti prosedur, kegagalan peralatan, tidak tersedia sistem pengamanan sumber radiasi, atau kerusakan pada alat ukur radiasi, atau desain ruang tidak memenuhi syarat. Menurut Ibu, jawabannya apa, Bu? Mungkin lebih ke kerusakan pada alat ukur radiasinya ya, Bu. Ini kan kecelakaan. Kalau akibat dari kondisi tidak selamat, kalau kerusakan pada alat ukur radiasi, apakah alat tersebut tidak tersedia interlock? Kalau di radioterapi itu, kalau alatnya rusak itu udah ada interlocknya. Jadi sebelum digunain pasien, dicek cek self sendiri oleh alatnya, terus habis itu alat itu akan menunjukkan jika tidak sesuai dengan toleransinya, dia akan interlock, jadi akan warning sendiri. Jadi kalau berdasarkan literatur yang saya baca sih tidak mengikuti prosedur, Bu. Jawabannya. Nanti coba dicek lagi, Bu. Lanjut. Nah, sumber Bu, radiasi. berarti, Bu, maaf. Berarti yang tadi nggak ada kecualinya ya, Bu, ya? Kalau Masih penyebabnya antara lain kecuali. Kalau tidak mengikuti prosedur kan apakah ini termasuk human error, Bu?
Gimana menurut Ibu? Jadi harusnya prosedurnya dilakukan dengan benar. Terus habis itu petugas tidak melakukan prosedurnya itu, apakah itu termasuk kelalaian petugas kalau tidak mengikuti prosedur? Iya, kelalaian petugas ya Bu ya. Iya. Nah, Boleh saya lanjutkan Bu ke soal berikutnya? Iya, iya baik. Soal nomor 10. Sumber radiasi iridium 192 yang telah mencapai laju dosis rendah tidak lagi digunakan dalam terapi brachiterapi. Sumber tersebut akan dilakukan proses reekspor dari Departemen Radioterapi. Sebelum direekspor, kontainer sumber radiasi tersebut dicek apakah terjadi kebocoran radiasi atau tidak. Pada jarak berapakah dari kontainer dilakukan pengukuran pengecekan kebocoran. Jadi ini sebenarnya sudah ada Bu di literaturnya bahwa ketika kita melakukan pengecekan kebocoran itu pasti dikasih jarak sekitar 1 meter dari kontainer. 0,5 dari kontainernya. Satu meter Bu, bentar Bu. Benar 1 meter Bu, sorry. Maaf ya Bu, 1 meter biasanya. Kalau kita melakukan kebocoran. Tes kebocoran. Pernah Bu ada BPFK datang ke instansi radiologinya Ibu? BPFK pernah untuk UKES ya Bu ya. Ukus kebocoran tabung? Semua sih kalau kebocoran, ya uji kesesuaian untuk semua alat ya Bu ya. Pasti dikasih jarak kan ya Bu? Sekitar 1 meteran Ya. kan? Ya. Nah begitu juga dengan sumber radiasi iridium brachiterapi juga gitu Bu. Kita biasanya dicek oleh pihak ketiga vendor. Jadi sebelum melakukan reekspor, vendor yang melakukan reekspor yaitu diwajibkan untuk mengukur pengecekan lingkungan di area sumber kontainer tersebut. Nah, manakah pernyataan di bawah ini yang salah mengenai dose volume histogram? Nah, dose volume histogram itu seperti ini, Bu, bentuknya. Nah, ini namanya dose volume histogram. Jadi, dose itu dosis, volume itu volume, histogram itu grafik. Jadi, dose volume histogram adalah grafik yang menunjukkan dosis yang diterima oleh masing-masing volume organ atau target. Nah, ini adalah merupakan salah satu evaluasi ketika pasien radioterapi ini sebelum dilakukan tindakan, apakah dosisnya sudah diperbolehkan atau sesuai dengan toleransinya atau belum. Nah, di sini ini terlihat Bu, di sumbu X, itu kan sumbu X itu dosis, menyatakan dosis. Nah, sumbu Y itu menyatakan volume. Nah, di sini kan ada warna biru, orange, coklat, ungu, merah, dan hijau. Jadi biru ini menandakan PTV. PTV itu planning target volume. Jadi ini tumornya. Terus orange ini menyatakan bladder, organ etris, yaitu bladdernya. Terus body itu keseluruhan tubuh. Nah, merah ini menunjukkan organ etris, yaitu organ yang dilindungi, itu femur head, bagian sebelah kiri. Nah, yang ungu ini femur head sebelah kanan, yang coklat ini adalah bagian rektumnya. Biasanya kalau OAR-nya itu kisaran bladder, rektum, femoral head, kanan dan kiri, itu PTV-nya itu merupakan kanker serviks, seperti itu.
atau kanker yang berada di area pelvis seperti CA rectum dan sebagainya. Nah, gimana kita cara membaca DVH ini? Yaitu, jadi kita analisa Bu. Untuk yang pertama, analisa yang pertama yaitu PTV-nya. Jadi ada aturan bahwa PTV itu nggak boleh kurang dari 95% dan tidak boleh lebih dari 107%. Jadi kalau dilihat dari grafik ini, biasanya dokter itu akan menganalisa bahwa 95% dari volume itu dosisnya harus dapat 95%-nya, seperti itu. Jadi kita tarik garis seperti ini. Kalau ini kan satuannya 0,8, berarti ini dokter biasanya menempatkan posisi di sumbu Y ini 0,95, terus kita tarik ke arah PTV. Nah, apakah benar volumenya di sini dosis yang diterima itu 0,95% dari total dosis yang diberikan, seperti itu. Analisisnya seperti itu. Jadi tarik menarik antara perpanjangan expand dari sumbu Y dan sumbu X di garis PTV. Nah, itu untuk menganalisa PTV. Kemudian untuk menganalisa organ etris, kita biasanya menggunakan Quantec. Nah, ini yang namanya Quantec. Jadi Quantec itu memberikan informasi setiap organ memiliki toleransi yang berbeda. Contohnya, kalau organ seperti mata, biasanya si I-nya enggak ada ya. I-nya itu biasanya 50. Nah, misalnya nih brainstem. Brainstem itu nggak boleh dosis maksimalnya itu 64 Gray. Jadi kalau lebih dari itu kita tidak diperbolehkan untuk meloloskan pasien tersebut untuk dilakukan terapi radiasi. Namun ketika fisika medis itu sudah berusaha bahwa dengan maksimal tetap dosis pada organ tersebut itu tidak memenuhi target, maka kita perlu konsultasi dengan dokter. Dok, ini lebih dari toleransi. Bagaimana? Nah, nanti dokter akan mengevaluasi apakah PTV-nya itu dekat dengan organ atau mau dikalahkan yang mana? Mau kita prioritas target atau prioritas organ etris. Nah, itu perlu diskusi oleh dokter seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, Bu? Belum ada, Bu. Boleh lanjut. Oke, lanjut ya, Bu. Nah, soal berikutnya. Belum. Nah, dari sini, DVH dapat menunjukkan dosis maksimal yang diterima organ. Bisa. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi dosis maksimal yang diterima organ bisa terlihat dari ujungnya ini. Nah, ujung PTV merupakan dosis maksimal PTV. Ujung bladder merupakan dosis maksimal yang diterima oleh bladder. Ujung rectum merupakan dosis maksimal yang diterima oleh rectum, dan ujung dari femur head yang sebesar 0,4 lebih ini merupakan dosis maksimal yang diterima oleh rectum, seperti itu. Terus DVH dapat menunjukkan dosis minimal yang diterima oleh organ, tentu bisa. Karena dosis maksimal bisa, dosis minimal tentu bisa. DVH dapat menunjukkan lokasi hotspot, nggak bisa.
lokasi hotspot bisa ditunjukkan bukan dengan DVH, yaitu dengan potongan aksial seperti ini. Jadi hotspot itu area yang mendapat dosis berlebih. Nah, area ini bisa kita lihat dengan potongan aksial. Titik merah ini 120,4, padahal harusnya PTV itu bolehnya mendapat 107%. Nah, ini kan lebih sampai 13%. Nah, ini hanya bisa dilihat lewat potongan aksial. DVH dapat menunjukkan dosis rata-rata yang diterima oleh organ. Betul. DVH dapat menunjukkan persentase dosis pada volume organ tertentu. Bisa. Nah, jawabannya adalah yaitu DVH dapat menunjukkan lokasi hotspot. Ini yang kurang benar. Seperti itu. Lanjut. Laporan pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi dan verifikasi keselamatan disampaikan ke Bapeten, yaitu paling kurang sekali dalam setahun. Jawabannya itu, Bu. Oh, ini salah. Fungsi dari kolimator adalah, Ibu bisa pilih yang mana, Bu? Yang menurut Ibu jawaban yang benar? Membatasi antara memisahkan ukuran, oh nggak bisa. Membatasi foton yang dideteksi oleh detektor ya, Bu? Iya, benar. Benar ini, Bu. Jadi fungsi kolimator yaitu membatasi foton yang dideteksi oleh detektor. Nah, soal selanjutnya. Menurut AAPM report nomor 20, batas kuat medan magnet yang digunakan sebagai acuan dalam menjaga pengaruh medan magnet luar liar stray field tetap dominan berada dalam ruang pemeriksaan MRI sebesar, menurut Ibu jawabannya yang mana, Bu? Jadi saya bantu jawab ya, Bu. Jadi setelah saya cek di program AAPM report nomor 20 ini, ternyata batas kuat medan magnet yang digunakan sebagai acuan dalam menjaga pengaruh medan magnet itu sebesar 0,5 militesla. Jadi setelah saya cek jawabannya itu, Bu. Itu sudah terpampang jelas. Next. Nah, pernyataan yang benar mengenai uji keberterimaan kecuali. Nah, di sini saya tanya, Bu, Ibu sudah tahu apa bedanya uji acceptance test dengan uji commissioning? Apa sudah tahu, Bu?
Lupa saya, Bu. Oh ya, saya review lagi ya, Bu. Jadi soal ini itu ingin kita lebih memahami arti dari uji acceptance test dan uji commissioning. Jadi teorinya seperti ini, Bu. Jadi uji acceptance test sama uji commissioning itu merupakan uji yang sangat berbeda namun hampir sama. Nah, kalau dengar uji keberterimaan itu yang dimaksud adalah uji acceptance test. Nah, uji ini biasanya dilakukan ketika alat itu datang pertama kali. Nah, untuk menjamin bahwa dia itu sudah sesuai dengan toleransi yang semestinya, biasanya vendor sama fisika medisnya atau perwakilan dari rumah sakit itu melakukan setiap uji. Nah, seperti uji parameter lapangan, uji keluaran dosis apa sudah benar atau belum, seperti itu. Jadi, uji ini dilakukan oleh vendor dan kita sebagai user, seperti itu, Bu. Jadi kalau saya boleh baca lebih detail, uji keberterimaan adalah uji pada suatu sistem atau fungsi peralatan. Nah, ini peralatan enggak hanya radioterapi, bisa juga peralatan radiologi atau kedokteran nuklir untuk menjamin bahwa spesifikasi alat dalam kontrak itu telah sesuai. Nah, yang dilaksanakan di instansi masing-masing oleh pemasok bersama pihak pengguna. Jadi oleh vendor dan usernya. Nah, seperti itu, Bu. Sedangkan uji commissioning itu adalah uji yang memastikan lagi uji acceptance test. Jadi sebelum digunain ke pasien, kita perlu uji commissioning gitu, Bu. Jadi uji commissioning ini adalah pengujian untuk memastikan bahwa semua parameter yang diperlukan dalam penggunaan aplikasi klinis itu telah sesuai dengan menggunakan alat ukur yang terkalibrasi yang dilakukan oleh fisika medis atau tenaga ahli setelah uji acceptance test. Kurang lebih seperti itu, Bu. Nah, kan kita udah bareng-bareng tadi mereview uji keberterimaan atau yang disebut uji acceptance test. Nah, di soal ini kira-kira yang tidak sesuai dengan uji keberterimaan itu yang mana, Bu? Yang terakhir ya, Bu, kecuali. Ya, benar. Yang terakhir, benar, Bu. Oke, lanjut ya, Bu. Nah, ini, Bu. Di bawah ini yang termasuk detektor yang diperlukan untuk pengukuran PDD pada berkas elektron adalah film, TLD, semua benar, ion chamber. Jadi tadi Bu, saya kan sempat bahas pengukuran absolut sama pengukuran relatif. Jadi kalau pengukuran absolut kita kan gunain Farmer chamber untuk protokol TRS 398. Nah, ini Bu. Kalau pengukuran absolut kita menggunakan TRS 398, detektornya namanya Farmer chamber, memastikan bahwa 1 cm sama dengan 1 mu. Sedangkan kalau pengukuran relatif, kita hasil keluarannya kurva PDD dan kurva profile. Nah,
detektornya yang digunakan ion chamber. Nah, ini namanya kurva PDD ya, Bu. Jadi ini sumbu X itu depth, kedalaman, sumbu Y adalah presentasi depth kedalaman dosis. Jadi saat kedalaman tertentu dosisnya berapa? Nah, presentasi depth dose. Nah, bentuknya seperti ini, Bu. Jadi masing-masing energi itu punya PDD yang berbeda. Seperti itu. Jadi jawabannya soal nomor ini adalah, jadi untuk pengukuran PDD kita menggunakan detektor ion chamber. Apa yang dimaksud QC secara intrinsik? QC dilakukan tanpa menggunakan kolimator, QC dilakukan tanpa menggunakan point source, QC dilakukan menggunakan phantom dan radioaktif dimasukkan ke dalam phantom, atau QC dilakukan menggunakan kolimator low energy high resolution. Ibu boleh menebak jawabannya yang mana, Bu? Yang B nggak ya, Bu? Tanpa menggunakan poin source. Oh ya, jawabannya itu yang A, Bu. Jadi QC dilakukan tanpa menggunakan kolimator. Nah, ini Ibu lebih paham nih. Pada uji akurasi tegangan pesawat CT scan, bagaimana cara mengetahui posisi peletakan detektor jika kita tidak dapat masuk ke mode servis? A. Melakukan eksposi dengan QV tinggi sehingga detektor dapat terlihat dengan jelas. B. Melakukan eksposi dengan QVP rendah. C. Melakukan phantom capan sebagai acuan, atau meletakkan phantom CTDA sebagai acuan, dan terakhir melakukan surview topogram atau SCOT terhadap detektor untuk mendapatkan posisi. Kira-kira jawabannya yang mana, Bu? CTDI nggak ya, Bu? Nah, kalau kita itu ingin tahu posisi peletakan detektor, kalau kita nggak bisa masuk pakai mode service, biasanya kita itu melakukan surview topogram SCOT terhadap detektornya itu, Bu, untuk mendapatkan posisinya seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, ini, Bu. Pada pengukuran radiasi latar atau iluminasi ruangan radiologi, maka uji iluminasi dilakukan untuk setiap kuadran lapangan kolimasi, maka nilai lolos uji untuk uji iluminasi kolimator harus A. Lebih atau sama dengan 200 lux pada jarak 150 cm, B. Lebih atau sama dengan 100 lux pada jarak 150 cm, C. Lebih atau sama dengan 100 lux pada jarak 100 cm, atau lebih atau sama dengan 200 lux pada jarak 100 cm. Kira-kira yang benar yang mana, Bu? Seratus lux pada jarak 100 cm nggak ya, Bu? Benar. Jadi lebih atau sama dengan 100 lux pada 100 cm. Ini ketetapan ini tuh udah ada di ini, Bu, kendali mutu radiologi. Tahu, Bu? Ini, Bu, saya kasih nih. Jadi uji kesesuaian itu untuk pesawat Sinar X kita bisa lihat di peraturan
Bapeten nomor 2 tahun 2018 tentang uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional. Nah, ini yang ada di peraturan Bapeten, Bu, bahwa uji iluminasi itu lebih diharapkan lebih dari sama dengan 100 lux. Cara tahapan-tahapan melakukan iluminasi kita bisa cek di keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1250 Menkes SK ini 12 ya Bu, 12 2009 tentang pedoman kendali mutu quality control peralatan radiodiagnostik. Jadi ketika kita mau uji iluminasi sudah ada di Kemenkes nomor 1250 bahwa 100 lux itu diukur pada jarak 100 cm. Nah, ada yang ditanyain lagi, Bu? Bu, yang acceptance test tadi tuh berarti kalau kita tuh sama kayak nyebutnya uji fungsi ya, Bu ya? Oh iya, betul. Betul, Bu. Jadi nanti vendor itu kayak ngasih CAP. Jadi biasanya kalau misalnya nih, Bu, di Bapeten itu kalau kita punya alat baru, pasti vendor kan ngelakuin tes acceptance test yang dihadiri oleh user. Nah, dia biasanya ngeluarin kayak bentuk CAP, jadi dokumen tentang pengukuran setiap fungsi dari alat tersebut. Nah, kita itu perlu simpan, Bu, nanti. Soalnya sebelum dilakukan ke pasien, Bapeten itu kan biasanya melakukan verifikasi. Ya kan, Bu? Nah, pas proses verifikasi tersebut, dokumen itu nanti juga ditanyakan. Jadi perlu disimpan dengan baik tes acceptance test yang dilakukan oleh vendor. Seperti itu, Bu. Sebelumnya udah ada pengalaman punya alat baru, Bu? Belum ada sih, Bu. Cuman kita sempat ganti cup kan, kalau ganti cup kan dia tetap dilakukan juga ya untuk UKES. Iya. Cuman kalau untuk alat baru belum, Bu. Masih install yang lama dari tahun 2011. Oh gitu. Nanti kalau ada alat baru, Kismet itu biasanya yang nemenin tes acceptance test sama commissioning test, Bu. Nah, nanti kita bisa belajar tentang vendornya itu cara uji fungsi kalau cek ini toleransinya sekian sih. Biasanya gitu sih nanti dipandu sama dia atau biasanya vendor itu kayak ngasih buku ke kita. Jadi caranya uji misalnya Bu, cara uji kolimator, prosedurnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Toleransinya seperti ini. Terus nanti waktu kita ngelakuin uji utuh, keluarannya berapa? Oh, ini masih diperbolehkan centang. Terus lembar selanjutnya prosedurnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hasilnya apa? Oh, masih toleransi centang. Biasanya kayak gitu. Nah, itu biasanya dokumennya kita juga dikasih. Nah, itu perlu kita simpan. Oke. Ada lagi, Bu. Kita lanjut ke soal aja ya. Nah, ini Bu. Misalnya nih ada contoh soal seperti ini. Sebuah detektor dikalibrasi pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 101,3 kPa.
Maka faktor kalibrasi suhu dan tekanan detektor apabila digunakan untuk pengukuran pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 101,0 kPa adalah, jadi kalau ada soal kayak gini Bu, itu kita biasanya pakai rumus dari TRS 398. Jadi rumusnya kayak gini Bu. Saya tunjukkan. Nah, jika ada pertanyaan seperti itu, berarti kita menggunakan rumus ini Bu, KTP, koreksi suhu dan tekanan. Jadi rumusnya sama dengan 273 dikali 2 ditambah T kali P0 per 273,2 plus T0 kurung tutup P, di mana P0 itu adalah kondisi saat alat dikalibrasi dan P adalah kondisi kalau P0 tekanan saat kondisi kalibrasi. Nah, ini Bu. Jadi detektor itu kan pasti dikalibrasi oleh BRIN atau yang dulu kita kenal batan. Nah, kalibrasinya itu biasanya dilakukan pada tekanan suhu tertentu. Nah, ini disebut P0 dan T0. Jadi P0 dan T0 itu kondisi saat kalibrasi. Sedangkan kalau P dan T itu kondisi saat pengukuran. Jadi ketika kita ada pertanyaan seperti itu tadi, kita bisa masukkan dengan rumus KTP ini, Bu. Boleh latihan, Bu. Jadi 273,2 ditambah T-nya, kalau di soal itu, nah, taruh. Nah, kalau di soal, itu ya. Nah, kalau di soal di sini T-nya yang mana, Bu? Kita analisis. Kalau sebuah detektor dikalibrasi pada suhu 20 derajat Celcius, berarti ini T0. Terus dan tekanan 101,3 kPa, berarti ini P0. Maka faktor kalibrasi suhu dan tekanan detektor apabila digunakan untuk pengukuran pada suhu 25 derajat, nah ini T. Dan tekanan 101 kPa, berarti ini P. Nah, rumusnya tadi rumusnya tadi 273,2 rumusnya tadi ini ya Bu, ditambah T kali P0 terus dibagi dengan 273,2 kali T0 tambah T0 kali P. Nah, jadi cara nyelesainnya
273 ditambah T-nya itu kan berarti 25. Terus dibagi dengan sorry, ini P0-nya kan berarti 101,3. Terus dibagi dengan 273,2 ditambah T0-nya 20 dikali 101. Nah, benar nggak Bu? Hasilnya sama dengan kayak yang di kunci jawaban. Bu, saya izin ke belakang bentar, Bu.
Nah, Bu, Ya, Bu. udah ketemu belum, Bu? Halo? Bisa saya bantu ya? Jadi 273,2 ditambah T. T itu kan saat pengukuran ya, Bu. Berarti 25. Dikali P0 itu tekanan saat dilakukan kalibrasi. Jadi 10,3. Nah, ini berarti 273,2 ditambah 25 dulu. Nah, setelah itu baru dikalikan 101,3. Hasilnya 30207. Bentar, kok semerawut. Nah, setelah itu dibagi 273,2 ditambah T0-nya itu suhu ketika detektor dikalibrasi, jadi 20. Jadi 273,2 ditambah 20. Terus dikali P. P itu tekanan saat detektor dilakukan pengukuran, berarti 101. Nah, ini 273,2 ditambah 20 dulu. Setelah itu dikali 101, hasilnya 29,613. Nah, 30.207 dibagi 29.613 ini hasilnya 1,0200. Nah, gini Bu. Nah, kira-kira kayak gitu cara ngitungnya, Bu. Oke. Ini bisa kita lanjutkan, Bu? Atau ada Ya, Bu. pertanyaan? Boleh lanjut, Ibu. Oke. Nah, setelah itu, nah itu Bu, ini yang tadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan radiasi akibat dari kondisi tidak selamat itu penyebabnya antara lain kecuali, nah, tidak mengikuti prosedur. Nah, ini sudah ada literaturnya Bu, waktu diklat PPR. Nah, yang ngasih info ini narasumbernya Mbak Intan. Terus ini udah ya tadi. Nah, ini Ibu saya review lagi nih. Tadi pada jarak berapa dari kontainer dilakukan pengukuran pengecekan kebocoran? Masih ingat nggak jaraknya berapa? 1 meter ya, Bu. Betul. 1 meter ya, Bu. Terus tadi DVH itu ternyata tidak ini yang salah. Jadi DVH itu sebenarnya nggak bisa tahu lokasi hotspotnya. Review aja ya, Bu. Nah, itu laporan program pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi dan verifikasi yang tadi udah ya, paling kurang sekali dalam setahun. Terus fungsi kolimator itu membatasi foton yang dideteksi oleh detektor. Nah, menurut AAPM nomor 20, kuat medan yang digunakan sebagai acuan dalam menjaga pengaruh medan magnet itu adalah 0,5 mili Tesla. Terus pernyataan yang benar mengenai uji keberterimaan tuh kecuali yang tadi yang paling bawah, bahwa uji keberterimaan itu tidak diperlukan pada sistem saat ini. Ya salah, pasti perlu, nggak mungkin nggak perlu. Terus di bawah ini yang termasuk detektor yang diperlukan untuk pengukuran PDD berkas elektron itu ion chamber itu tadi Bu, detektor ion chamber. Nah, pada pengujian uji akurasi tegangan pesawat CT scan, bagaimana cara mengetahui posisi peletakan detektor? Yaitu dengan
metode surview atau topogram Scott terhadap detektor untuk mendapatkan posisi. Nah, lanjut. QC intrinsik adalah yaitu QC dilakukan tanpa menggunakan kolimator. Nah, pada pengukuran radiasi latar iluminasi itu kita biasanya menggunakan toleransi 100 lux pada jarak 100 cm. Udah benar. Nah, ini Bu. Nah, kalau ada soal seperti ini. Definisi volume target dalam ICRU report 50 ini bidang radioterapi, Bu. Jadi, radioterapi itu dokter itu biasanya, jadi alurnya radioterapi itu tidak seperti alur ketika pasien menjalani sinar seperti di radiologi. Jadi alurnya itu cukup kompleks. Jadi alurnya pertama pasien itu kan didiagnosa dulu. Ada diagnosanya, oh ini kena CA. Berarti terapinya mau dilakukan apa nih? Oh radioterapi. Nah baru kami melakukan perencanaan. Dalam proses perencanaan itu pasien itu dilakukan CT simulator. Nah, alat CT simulator tadi berbeda dengan CT diagnostik, yaitu mejanya flat. Terus pada proses itu pasien harus diberi masker kayak topeng. Nah, setelah itu hasil CT itu akan dilakukan deliniasi oleh dokter berupa deliniasi organ etris, yaitu organ yang dilindungi di area tumor, dan tumornya tersendiri. Nah, tumor deliniasi target volume atau tumor itu dokter biasanya menggunakan ICRU report 50. Nah, di sini itu tumor itu berdasarkan ICRU 50 itu dia saya coba gambarkan ya Bu. Jadi tumor itu ini gambarnya caranya gimana ya ampun. Kalau kayak gini, nah, saya gambarkan, coba gambarkan. Nah, gini. Jadi, biasanya dokter itu bakal gambar GTV dulu. Nah, misalnya contoh tumornya seperti ini, bentuknya lingkaran kayak gini. Nah, GTV itu artinya gross tumor volume. Jadi ketika pasien itu dilakukan CT, nah secara kasat mata lewat citra CT scan itu dokter udah bisa melihat, oh ini lokasi tumornya di sini. Nah, itu dinamakan GTV. Tapi ada bagian area seperti akar-akar kecil yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Nah, bisa dilihat lewat mikroskopik secara mikroskopik. Nah, biasanya pelebaran itu karena adanya area mikroskopik dari tumornya itu, biasanya dokter memberikan margin lebih gede dari GTV, di luar GTV, yaitu sebesar 0,5 cm dari GTV. Nah, ini disebut GTV, area ini disebut CTV. CTV adalah clinical target volume. Nah, karena pasien itu mengalami pergerakan bernafas dan alat yang kita gunakan itu ada ketidakpastian alat, maka dokter akan menambah margin lagi dari CTV sebesar 0,5. Nah, ini dinamakan area PTV. Jadi lingkaran lagi di luar CTV. Oh.
Maaf gambarnya jelek. Ini namanya PTV. PTV adalah Planning Target Volume. Nah, seperti ini. Jadi selain menggambar organ etris, dokter menggambar pula target volume. Nah, target volume itu ada GTV, ada CTV, dan ada pula PTV. Jadi definisi volume target dalam ICRU report 50 adalah semua benar karena GTV dokter juga gambar, CTV juga gambar, dan PTV sudah gambar. Ada pertanyaan, Bu? Belum, Bu. Nah, selanjutnya. Saya bersihkan dulu. Nah, jika pada uji intrinsik uniformity pesawat kamera gamma, nilai maksimum pixel 2273 dan nilai minimum pixel 2273 dan nilai maksimumnya 2402. Berapa nilai integral uniformity-nya? Ini biasanya menggunakan rumus, Bu. Jadi untuk mendapatkan nilai integral uniformity, kita biasanya menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu nilai maksimum pixel dikurangi nilai minimum pixel dibagi nilai maksimum plus nilai minimum pixel dikali 100%. Seperti itu, Bu. Ibu mau coba ini, Bu, menghitung. Rumusnya kayak gini, Bu. Jadi maksimal kurangi minimal terus dikali 100% dibagi dengan maksimal ditambah minimal. Oke. Nah, seperti ini, Bu, rumusnya. Jadi maksimalnya berapa nih? 2402. Berarti 2402 dikurangi minimal 2273 dikali 100%. Kemudian dibagi 2402 ditambah 2273. Nah, hasilnya nanti kita hitung bersama yang didapat 2,76, Bu. 2,76. Nanti Ibu bisa cek rumusnya ini, Bu, untuk menghitung nilai integral uniformity-nya. Bu, sampai sini ada pertanyaan nggak, Bu? Enggak, Bu, boleh lanjut. Oke. Nah, ini, Bu. Pengukuran besar bukaan lapangan radiasi dengan sinar X yang keluar dapat diverifikasi dengan menggunakan. Jadi kalau bukaan lapangan radiasi, kita kalau di diagnostik kan pakai film bisa ya, Bu, ya? Ya. Ya kan, Bu? Kalau di diagnostik kita pakai film bisa, tapi kalau di radioterapi kita menggunakan galvanic film. Jadi galvanic film itu warnanya orange, Bu, nggak kayak film kayak radiologi. Seperti itu, Bu. Jadi untuk pengukuran besar bukaan lapangan radiasi LINEC sinar X itu biasanya kita verifikasinya menggunakan galvanic film. Nah,
sebelum melakukan QC, sebaiknya pada ruangan tersebut dipastikan bahwa nggak ada sumber satupun di ruangan tersebut. Jadi ini aturannya, Bu. Jadi sebelum melakukan QC, sebaiknya pada ruangan itu dipastikan tidak ada sumber satupun. Nah, soal selanjutnya, parameter uji kesesuaian untuk pengujian nilai reproduksibilitas keluaran radiasi diperoleh nilai yang memenuhi adalah jadi berdasarkan aturan untuk uji kesesuaian nilai reproduksibilitas keluaran radiasi, batas lolosnya itu kurang dari sama dengan 0,05. Jadi jawabannya D. Nah, ini soal ini keluar lagi, Bu. Menurut rekomendasi AAPM TG40, pengukuran dosis keluaran sinar X linek dilakukan sama seperti tadi, bulanan. Bulanan, Bu. Jadi kalau bulanan itu kita Vismed yang ada di radioterapi biasanya melakukan uji keluaran sinar X, kalau misalnya punya terapi elektron, keluaran elektron, terus kita cek PDD-nya, flatness-nya, simetrisitasnya, dan lain sebagainya. Jika mendapati banyak noise pada citra DR, berikut yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan hasil citra. Nah, biasanya dengan menambahkan filter. Nah, misalnya nih Bu, ada soal kayak gini. Seorang dokter radiologi tidak mengabulkan permintaan koleganya untuk melakukan CT abdomen terhadap seorang pasien dengan indikasi klinis tertentu. Dia menyarankan untuk dilakukan foto abdomen 3 posisi saja. Dokter tersebut telah menetapkan asas justifikasi ya Bu, kalau ada soal kayak gini. Bu Ririn, Bu, Ya, ini boleh nggak kita lanjutkan besok Senin soal selanjutnya, Bu? ya nggak apa-apa, Bu. Jadi kita besok Senin ketemu lagi, bahas soal lagi ya, Bu. Ya, baik. Ya, maaf ya, Bu, tadi agak telat. Besok lagi nggak telat, Bu. Soalnya bingung tadi aku masuk ke link satunya kok kosong. Ternyata ada link baru lagi. Gitu. Oke. Saya akhiri ya, Bu. Nanti kalau ada pertanyaan, WA adminnya aja. Nanti minta share nomor WA aku. Nanti aku bisa ini, Bu, bantu jawab. Gitu aja ya, Bu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Baik. Makasih ya, Bu, untuk hari Terima kasih, ini. Bu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum.